Sobat Kairos yang terkasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan renungan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 18 ayat 14 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Masakan salju putih akan beralih dari gunung batu Sirion. Masakan air gunung akan habis, air yang sejuk dan mengalir. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Sobat Kairos, ada ungkapan di dalam bahasa Batak yang mengatakan, ditogu tu halangulu, alai ditododo tu talaga. Ungkapan ini sering kita dengar, yaitu untuk menggambarkan seseorang yang selalu melakukan keinginan menentang keinginan dari orang yang menasihatinya. Kita sering kesal, jengkel, dan kecewa dengan karakter orang seperti ini, yang mengandalkan pikirannya tanpa pernah mau menerima nasihat dari orang di sekitarnya. Biasanya, orang dengan perilaku seperti ini selalu disisihkan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, Sobat Kairos, hal ini jugalah yang dirasakan Allah melihat bangsa Israel, umat pilihannya. Allah selalu membimbing mereka kepada jalan keselamatan. Namun, mereka selalu membelok ke jalan simpangan yang tidak diratakan Allah. Hal inilah yang menyebabkan Allah memanggil Nabi Yeremia untuk melihat dan memperhatikan tukang periuk. Allah menerangkan kepada Nabi Yeremia bahwa bejana yang akan dibuat dan dibentuk itu tergantung kepada tangan tukang periuk itu. Demikian juga halnya dengan bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, bahwa sesungguhnya kehidupan mereka tergantung kepada tangan Tuhan Allah. Namun mereka selalu menolak dan memberontak. Saudaraku, Sobat Kairos, Tuhan sudah mempersiapkan jalan kehidupan bagi mereka. Namun, mereka selalu mengambil jalan simpangan yang tidak dipersiapkan Tuhan. Malah, mereka melupakan Tuhan. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan, sehingga mereka jatuh tersandung. Bahkan, bangsa tersebut selalu mengolok-olok suruhan Tuhan dalam membawa ke jalan keselamatan. Hal inilah yang mengakibatkan amarah Tuhan terjadi kepada umat pilihannya. Saudaraku, Sobat Kairos, saat ini umat pilihan Tuhan tidak hanya Israel, namun semua orang yang percaya kepada karya penyelamatan Tuhan melalui Yesus Kristus adalah umat Tuhan. Pertanyaannya sekarang, jalan manakah yang harus kita ikuti? Apakah jalan yang dilalui orang yang tidak mengenal Tuhan? Atau jalan yang telah dipersiapkan Yesus bagi kita? Mari ikutlah jalan yang telah dipersiapkan Tuhan, yaitu jalan Tuhan Yesus, supaya kita beroleh keselamatan. Amin. Selamat beraktivitas, Sobat Kairos. Tuhan memberkati.